Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Iftas safah kam? 12 rakam. Al-faidah al-khamisah. Masalah. Anu intahana min al-faidah ar-rabi'ah fa al-ansafa nastamir fi al-faidah al-khamisah. Jatuh sudah? Kelas? Mas? Oke. Baik. Sebelumnya kita telah sampaikan terkait dengan apa istilahnya itu ringkasan dari Hatim Al-Asham setelah dia ini belajar bertahun-tahun 30 tahun dengan Asy-Syaqiq Al-Balkhi. Jadi ringkasan dia selama 30 tahun itu belajarnya itu apa aja. Kemarin sudah kita sampaikan 1, 2, 3, 4, sekarang yang kelima. Al-Faidah Al-Khamisah. Yang keenam, inni ra'aitun nasa, sungguhnya saya melihat manusia itu yadummu ba'duhum ba'da, suka mencela satu sama lain. Wa yakhtabu ba'duhum ba'da, dan suka gunjing satu sama lain. Fawajadtu dzalika minal hasadi. Ternyata mereka melakukan seperti itu karena mereka itu hasad fil malid, baik terkait dengan harta, wal jahi, dan jabatan, wal ilmi, dan ilmu. Banyak orang itu saling gunjing, wah dia itu kok kaya ya, gimana jangan-jangan ngutuyul. Nah ini kan gunjing kan, karena hartanya. Bisa kaya jangan-jangan dia suka ngutil. Nah, wah dia itu kok bisa naik pangkat itu, bisa masuk ke pemerintahan, itu pasti dia itu nyokok itu. Nah kan, jadi hasad. Ilmu juga sama. Nah, man, lo yatina lah. Astagfirullah yatina. Baik, fadhal. Yatina lah. Wal ilmi, dan ilmu, wah dia kok punya banyak tahu ya, banyak ini dulu gimana ya belajarnya ya, ini suka menggunjing. Fatamal tu fi qouli ta'ala, lantas saya merenungi firman Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, sesungguhnya kami telah bagikan bagian-bagian setiap orang itu ketika mereka masih hidup di dunia. Fa'alim tu, maka saya tahu annal qismata, sungguhnya bagian kanat adalah minallahi ta'ala, dan Allah Ta'ala fil azal, sejak masa azal. Fama hasadu, maka saya tidak pernah hasad ahadan kepada seorang pun. Waraditu, dan aku ridha bikismatillahi, terhadap apa yang telah dibagikan Allah. Jadi sungguhnya kita hidup itu seakan-akan kita itu telah tinggal menjalankan apa yang dikehendaki Allah. Kita hanya usaha. Jadi nggak perlu hasad, dia kayak ya emang jatah rezeki dia segitu gitu. Ada orang yang miskin, dia mau jatah rezekinya segitu. Ada orang jadi menteri, ya mau jatah dia itu jadi menteri. Jadi semua itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala masa azal. Azal itu apa? Azal itu sebelum Allah menciptakan langit bumi. Jadi Allah itu ciptakan langit, ya apa? Allah itu sebelum menciptakan apapun, lam yakun makana wa lam yakun syai' ma'hu. Tidak ada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah ciptakan apa? Al-qalam, pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Dan apa yang ditulis? Karena pena tugasnya apa? Menulis. Setelah itu Allah ciptakan yang namanya kitab, buku. Maka kolam ini akan menulis apapun yang terkait dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Termasuk nasib-nasib kita itu akan berapa, umurnya berapa. Oh, Syarif umurnya 120 tahun. Meninggalnya pas sujud di Masjid Nabawi. Amin. Ya kan? Itu sudah tertulis di sana itu. Jadi nggak usah bingung-bingung. Oh, Virgin nanti ternyata jadi wakil menteri pendidikan. Wes. Nah, itu sudah ada sana.
Maka kita nggak perlu iri, nggak perlu dia kok bisa jadi benar gimana ya, ini kok jadi begini, nggak usah. Karena semuanya sudah dibagi Allah. Manusia itu tidak akan meninggal dunia sampai jatah umurnya habis, jatah rezekinya habis. Kalau seorang itu jatah rezekinya itu 1 miliar semuanya. Kalau baru 1 miliar kurang 100 rupiah, ya nggak akan meninggal. Tapi kalau udah dapat 100 rupiah langsung meninggal. Meninggalnya udah ditulis, dia meninggalnya di kasur, sakit stroke, dia meninggalnya itu di rumah, kepleset di kamar mandi, budak gitu kan. Yang satu lagi meninggalnya di perpustakaan, pinian rak, akhirnya jatuh kan. Ya ini semuanya sudah ada, maka kita nggak perlu yang namanya kita hasad, itu nggak boleh. Karena semuanya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang yang apa namanya, yang menerima apa adanya dengan apa yang dibagikan Allah itu, kita jadi tenang hidup. Ngapain lagi kan? Yang penting usaha. Allah memerintah kita untuk usaha. Kita usahalah. Supaya kita pintar, kita harus belajar. Kita belajar seperti yang diperintahkan Allah, kita harus. Yang kemarin kan sudah disebutkan, kita harus usaha. Karena kita tidak mungkin mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Kita nggak mungkin panen tanpa kita menanam. Hanya itu tugas kita, berusaha, tidak lebih. Hasil bagaimana itu hanya Allah yang tahu. Karena bukan tugas kita untuk mendapatkan hasil. Tugas kita hanya berusaha. Al-kasb. Nah, itu kan. Maka tak perlulah yang namanya hasad. Al-faidah sadisah, yang ke-6, anni ra'aitun nasa yu'adi ba'duhum ba'da. Saya melihat orang itu saling bermusuhan satu sama lain. Li gharadin, karena sesuatu, karena ingin apa, wa sababin, karena sesuatu. Fatamal tu fikir ta'ala, maka saya merenungi firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduun. Sungguhnya setan itu bagimu adalah musuh. Fantakhiduhu aduwa, maka jadikanlah ia itu sebagai musuh. Orang kadang sama saudaranya bermusuhan, hanya persoalan sepele terkait pembagian warisan. Wah, kenapa dia itu dapat warisan segini, saya kok segini, kenapa dia dapat bagian, nah itu kan. Ada sama tetangganya karena rebutan patok tanah. Wah, ini mestinya tanah ini milik saya segini, kenapa ini kok jadi pindah ini? Oh, besok ke dukun santet, ya kan? Ada yang marus-marusan karena perdagangan. Wah, ditipu saya katanya. Dia itu janji mau beli sekian, ngasih duit sekian, ternyata cuma ngambil barangnya doang, duitnya sampai sekarang nggak dikasih. Sering terjadi seperti itu, penipuan-penipuan seperti itu. Hanya karena harta, hanya pengen jabatan, hanya pengen kaya, hanya saling tipu menipu. Nah, ini masalah. Ketika sudah saling tipu menipu ini, maka yang terjadi adalah permusuhan. Orang kalau sadar musuh kita sudah punya musuh, nggak usah cari musuh manusia. Musuh kita itu siapa? Setan. Yang selalu membisik-bisikkan kita dalam hati kita, yang tiap malam itu, tiap pagi, tiap sore itu di sininya hati. Jangan bangun subuh ya, jangan mau tidur, enak pakai selimut aja, enak. itu setan itu musuh kita. Akhirnya kita hangat. Nah, itu musuh kita yang benar. Jangan belajar bisa di sini kita, di hati kita. Karena belajar itu mending tidur, ini tidur, mending main. Nah, itu bisa. Dan hebatnya setan itu, yang kita nggak punya kemampuan untuk itu. Dia itu bisa masuk ke dalam ini, kita itu lubang nih, kan ada lubang nih. Kalau pakai mikroskop ini ada lubang, makanya bisa keringatan kan? Airnya keringat bisa keluar tuh. Itu setan tuh bisa masuk ke situ tuh. Terutama lihat sini nih. Lihat sebelah sini. Makanya kalau malam-malam takut sini kan merinding kan? Merinding kan? Ya ini tuh sensitif banget setan sini nih. Nah, setan bisa masuk ke situ. Masuk ke situ kemana? Ke aliran darah. Lihat muter sini. Masuk ke dalam. Muter ke otak kita. Di otak kita iwas-wis mempengaruhi. Kamu jangan gini mikirnya, nggak usah mikirnya itu yang jelek-jelek aja, jangan. Yang pesimis saja, jangan optimis. Yang buruk-buruk itu. Di otak kita itu dia buruk-buruk dia. Nah itu hebatnya setan. Emang kok bisa gitu ya? Emang Allah kasih kemampuan setan itu tugas dia kan, nggak ke manusia. Kalau baik bukan setan namanya. Kalau baik namanya hati. Iya. Kalau setan nggak ada yang baik. Dan setan itu aneh lagi. Itu bisa baca
ini bisa membaca maksud orang. Oh dia mau gini, tahu padahal nggak ngomong gitu. Sambil itu nggak ngomong kalau hari ini, kalau besok itu mau berangkat ngaji itu besok nanti malam sholat tahajud, tahu oh dia mau. Karena dia ada niat, oh ada niat satu. Dia bisa baca tuh, hebat kan? Itu yang kita nggak bisa itu. Namanya juga setan. Makanya dia kan tahu, wah ini diwaswis, dia mulai mengganggu otak kita. Makanya kita suruh baca apa? Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Supaya kita itu berlindung dari orang-orang, dari apa? Mereka-mereka yang suka waswis, suka ganggu. Yang ganggu itu bukan hanya dari jin, manusia pun ganggu sama. Syarif mau belajar, hatinya, Rip, main yuk. Nah ini sama juga ini. Ini waswis juga ini dari manusia. Yang manusianya tidur, setannya main yuk. Nah, itu. Jadi minal jinnati dari bangsa jin, wanasi dan manusia. Jadi ada namanya jin. Jin itu makhluk Allah yang diciptakan dari api ya. Jin ini bisa muslim dan bisa kafir. Wa minhum muslimuna. Terus surat Al-Jin. Wa minhum muslimun wa minhum al-qasitun. Faman aslama faqad tahara rasyada. Wa mal qasidun faqanu jahannama ataba. Apa kan saja? Ayo hafal coba. Wa minhum muslimuna wa mal qasiduna. Tahu ada? Ada yang muslim dan yang kafir. Muslim masuk surga, yang kafir masuk neraka. Nah, itu jin. Nah, jin yang kafir itu namanya setan. Jin yang kafir namanya setan. Jin yang muslim bukan setan. Itu ya muslim itu aja. Sama juga manusia. Manusia yang apa baik, yang muslim, yang mukmin, yang enggak suka ganggu orang, itu yang mukmin. Tapi yang suka ganggu orang itu juga namanya setan. Jadi setan itu sifat buruk, itu namanya setan. Jin yang punya sifat buruk namanya setan. Manusia yang suka sifat buruk namanya setan. Makanya kalau ada manusia suka ganggu itu ya setan dia itu. Musuh kita itu setan. Maksudnya apa? Musuh kita itu sifat buruk, baik buruknya itu dari apa namanya digojlokin, di apa namanya dikomporin oleh manusia ataupun oleh jin. Fa'alim du'anahu la yajuzu adawatu ahadin ghairi syaitan. Maka kita itu harus kita musuh itu setan itu. Mereka-mereka yang suka mengajak kita kepada keburukan itu musuh kita. Adapun saudara, teman, nggak boleh dimusuhin gara-gara rebutan waris, gara-gara ini macam-macam lah. Harta itu semua dari Allah, Pak. Kalau nggak dapat dari sini Allah akan kasih pintu lain kan gitu. Karena yang namanya pintu rezeki itu sangat luas, bukan hanya di satu tempat. Nah, istilah ruangan ini kan nggak bisa masuk pintu sini, bisa lah masuk pintu sini kan, nggak bisa pintu sini lah, bisa melihat belakang, kunci semua, melihat jendela, gitu. Kunci semua, lain loncat ke atas, budak. Ya. Al-faidah asabiyah yang ketujuh, ani ra'aitu kul ahadin yas'a bijiddin. Ani sungguhnya saya ra'aitu melihatnya saya kul ahadin setiap orang itu yas'a berusaha bijiddin dengan sungguh-sungguh, wa yastaidu dan bersungguh-sungguh bimubalaghatin dengan usaha keras li talabil quti untuk mencari sesuap nasi lah, wal ma'asi dan penghidupan. Bihaya itu sehingga ya kau terjadi bihi dengannya fi subhatin di dalam hal yang subhat wa haramin dan haram. Orang kesana kemari berlomba-lomba untuk mendapatkan penghidupan. Saking laparnya karena kerja nggak dapat pekerjaan. Akhirnya apa? Ngutil, nyolong. Nah, ini nggak boleh, hanya untuk makan suap nasi. Mencari hal-hal yang diharamkan. Alasannya apa? Yang haram aja susah bagi yang halal. Yang haram susah enggak? Susah, nyolong kan susah. Apalagi yang halal katanya. Oh enggak salah, logikanya salah. Jadi yang halal itu banyak, lebih banyak yang halal daripada yang haram.
Daripada nyolong kan kerja serabutan bisa, mantu saudaranya bisa, mantu tetangganya bisa, ngangkat-ngangkat barang bisa, siapa tahu macul nyangkul bisa, dagang bisa, nguli bisa, banyak yang pekerjaan tuh, nyari batu bisa, nyari kayu bisa, banyak pekerjaan. Yang namanya pintu rezeki sangat banyak, maka kita harus berusaha untuk mencari pintu rezeki, jangan sampai kemudian kita terjatuh kepada hal yang diharamkan hanya gara-gara pengen mencari uang, mungkin suap nasi. Mending kalau ini suap nasi, kalau ada orang yang dia itu jatuh kepada hal yang diharamkan bukan karena dia itu tidak cukup hidup. Coba gaji PNS pokoknya, gaji sebulan udah 4 juta, itu cukup mestinya. 3 juta setengah. Para menteri-menteri itu, anggota dewan tuh, udah cukup gaji mereka itu. Gaji sangat besar kok. Tapi karena mereka itu tamak. Tamak ini masalah, tamak itu. Sehingga korupsi 51 miliar, korupsi 1 triliun, korupsi masalah. Itu bukan miskin, bukan karena mencari sesuap nasi, tetapi masalahnya adalah tamak. Makanya sejak Quran di Mekah itu sudah diingatkan soal tamak itu. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang suka korupsi. Udah dari ayat Mekah itu soal korupsi ini sudah diingatkan. Celaka orang yang suka korupsi itu. Hukuman orang korupsi itu apa dalam Al-Quran? Taruh pohon disebut dengan haribunallah wa rasulah. Potong tangannya, setelah itu potong kakinya, kanan kiri, ganti potong tangan lagi, ganti potong tangan kiri lagi, baru dipenggal. Saksikan orang banyak. Aslinya korupsi itu kayak gitu hukumannya itu. Coba kalau hukum koruptor itu seperti itu diterapkan, nggak akan ada yang berani korupsi. Bersih negara. Semua menyaksikan ini, mantan menteri ini gantung ditaruh di pohon. Setelah itu dimutilasi kakinya dulu, jedek. Satu tangannya jedek, satu kaki yang kiri jedek, satu tangan kanan jedek. Takut orang, baru satu penggal kepalanya. Mengerikan kan? Hukumnya mengeri seperti itu dalam Al-Quran koruptor itu. Kalau di sini tembak, kalau Indonesia masuk penjara 10 tahun, nanti dapat remisi, dapat ampunan jadi 5 tahun, dapat ampunan lagi jadi setahun. Tahu-tahu di penjara cuma 3 hari, ya duitnya 500 juta, 500 miliar korupsi. Jadi bisa hidup 7 turunan hanya karena gitu, korupsi sebentar, tahun depan nanti bisa bersih lagi, bisa nyalon jadi anggota dewan lagi. Ya ini tamak, masalah. Kalau udah tamak itu masalah. Jadi udah hilang intinya itu. Orientasi dia itu dan dunia. Nggak ada akhirat tuh nggak ada. Dan orang seperti ini itu mestinya, kalau sholat itu, kalau mati itu nggak disolatin. Koruptor itu mestinya tidak sholatin. Jangankan koruptor ya. Dulu itu zaman Rasul hanya ada orang yang meninggal punya utang. Jadi Rasul nggak mau nyolatin hanya karena utang loh. Karena dia masih punya tanggungan. Apalagi korupsi. Sampai kemudian Rasul bilang siapa yang mau nanggung hutangnya? Sahabat ngasuh, saya nanggung hutangnya. Saya bayarin semua hutang saudara saya. Bayarin semua. Baru Rasul sendiri imam mau nyolatin. Apalagi korupsi. Orang koruptor itu nggak layak untuk sholat, itu mati buang aja sebenarnya. Ya, seperti itulah. Iya, kasih makan anjing. Saksikan orang sekampung kan, sekota live di TV. Ya, itu baru saja orang koruptor. Mereka itu membuat sengsara seluruh masyarakat Indonesia. Jadi bukan hanya perampok, melebihi perampok. Perampok itu paling berapa sih yang dicuri, yang dirampok? Perampok itu paling, orang kan kalau jalan sana kemarin paling bawa 20 juta, 100 juta kan. Koruptor itu berapa? Miliaran, triliunan. Berapa rakyat Indonesia yang miskin itu gara-gara koruptor? Itu tamak. Makanya bahaya kalau orang udah punya penyakit tamak. Nah itu penyakit. Kalau udah tamak itu, besok akan tamak lagi. Ini ngobatinya angel, susah. Makanya hukuman dalam Al-Quran itu berat. Hukuman koruptor itu sangat berat. Karena memang itu penyakit masyarakat. Hanya bisa dihukum dengan dipancung, disalib, kalau istilah Al-Quran, disalib. Yuharibunallah wa rasuluh. Mereka menyerang Allah dan Rasulnya. Al-faidah sabi'ani ra'aitu kul ahadis wa yudhillu nafsahu, sampai dia itu menghinakan diri sendiri. Ya kan mereka korupsi itu kan menghinakan diri sendiri, mencuri itu kan menghinakan diri sendiri. Wa yaqusu qudratu
wa yanqus qudrahu fatamal tu fi qoul ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ma, dan tidaklah min dapatin dari binatang melata fil ardi di bumi illa kecuali 'ala Allahi, karena Allah lah rizquha, dijamin rezekinya. Jadi seorang nih Virgi dijatah hidupnya punya duit 50 miliar. Nih, andai dia nggak korupsi, itu juga dapat 50 miliar loh. Dilalai kok nggak sabar, akhirnya korupsi, ya dapatnya 50 miliar. Ya kan? Karena udah dijatah kita itu, dapat berapa itu udah dijatah. Cuman masalahnya kita memilih jalan yang baik apa yang buruk gitu. Sarip jatah, hari ini dapat duit 20.000, dilalai tidur aja dia. Bangun tidur tuh ada bangun bangun. Itu kok ada orang ngasih duit 50.000 katanya untuk Sarip. Padahal cuma tidur nih. Lebih tidur aja lah. Nah ini karena dijatahnya seperti itu gitu. Dulu kita di Kairo kadang, Kairo. Lagi ngaji di masjid gini nih. Ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Langsung dijawab sama orang masjid. Anda talabah? Oh. Kamu mahasiswa ya? Ini ada duit 100.000 ya, 100 pound buat jajan. Iya. Jatah kita berarti di masjid duduk ngaji itu dapat segitu. Tapi bisa jadi orang nggak sabar. Saya kok ini ya, lihat duit jatuh punya orang, baru ngambil jatuh pergi lagi. Rezeki diambil. Dosa dia itu dosa. Padahal sekiranya dia nggak ngambil, kalau itu jatah dia 100.000, dia kan dapat dari jalan yang lain, yang halal gitu. Maka semua orang itu sudah dijatah duit itu berapa, hari ini dapat berapa, hari ini makan apa, bersama kata mbak itu udah ada semua itu. Cuma kita nggak tahu, tinggal kita mau uang yang 1 miliar yang jatah kita itu mau kita ambil dengan cara yang halal atau mau kita ambil dengan cara yang haram. Ya. Kalau sabar ya akan dapat kita segitu juga dapatnya, tapi dengan cara yang halal. Tapi kalau nggak sabar dapat segitu juga sama, tapi dengan cara yang halal. Makanya kita cari yang halal, gitu kan. Karena binatang itu, jangankan manusia ya, Allah jamin binatang itu untuk hidup. Yang namanya makanan cicak apa? Serangga yang kadang-kadang lemut, lalat, apa? Lemutnya apa? Nyamuk terbang ya? Ya namanya cicak itu bisa terbang. Cicak nggak bisa terbang. Tapi bisa dimakan nyamuk itu. Dilalai nyamuk nging. Deketin dia kan? Tahu yang namanya ikan paus, cara makan ikan paus gimana? Ya apa gede. Dan gede itu geraknya itu nggak lincah, gini kan paus. Cara makannya itu sederhana banget ikan paus tuh. Buka mulutnya, wah. Buka doang. Di dalam apa namanya? Di dalam mulutnya si ikan paus itu mengandung apa? Mengandung aroma yang mengundang ikan kecil-kecil datang. Ikan datang semua kecil-kecil. Ke mulut dia itu. Setelah kumpul ditutup aja mulutnya. Wah, masuk semua itu dah. Enak sekali kan? Jadi setiap manusia itu punya potensi. Jadi kita nggak usah khawatir, saya nggak usah apa-apa nanti kerja apa. Nggak usah mikir. Punya potensi yang bikin kita bisa hidup itu. Ya, insya Allah kalau kita bisa berusaha dengan apa yang Allah berikan pada kita, dengan usaha kita, dengan potensi yang kita miliki itu, akan dapat rezeki dan nggak akan mati kelaparan. Yang nggak punya ilmu, dia punya tenaga kan, bisa nggak junjung gitu kan? Yang nggak punya kurus kering, tapi punya ilmu, akhirnya diundang suruh ngajar, ya kan? Karena nggak bisa berangkat, orang-orang yang datang ke rumah dia, karena dia udah kurus kering sakit-sakitan, tapi ilmunya bagus, orang ngajarin dia, orang pada datang, akhirnya pada dikasih duit sedikit, dia bisa hidup dia. Orang itu dari jatah. Jadi makanya orang yang suka korupsi, suka apa itu, orang bodoh semua itu, nggak tahu bahwa sesungguhnya kita itu jatah rezeki kita sudah ada. Fa'alim tu anna rizki 'ala Allah wa qaddaminahu. Saya tahu dengan ayat ini, sesungguhnya saya jadi tahu bahwasanya rezeki itu sudah dijamin sama Allah. Kalau dijamin sudah ditanggung, ya udahlah saya serahkan sama Allah. Fastaghaltu bi ibadati, maka saya menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah. Wa qata'tu tam'i aman siwahu, maka saya putuskan semua ketamaan saya kecuali hanya tamak kepada Allah. Ya tamak masa orang itu. Masa tamak. Orang kalau udah tamak itu penyakit luar biasa tamak itu. Al-faidah al-thamina yang ke-8.
Ani ra'aitu kulla wahidin mu'tamidan ala syai'in makhlukin. Saya melihat bahwa banyak orang itu yang bergantung kepada makhluk. Jadi karena nggak bisa ngerjain soal ujian, dia nyontek atau ajarin dong, bekerjasama dalam keburukan. Padahal nggak boleh nyontek, nggak boleh bekerjasama dalam ujian. Nah, itu kan. Ba'dhum 'ala dinari wad dirhami. Sebagian orang itu ada yang bergantung kepada temannya karena masalah duit. Masalah duit. Wa ba'dhum 'alal mali, ada yang karena harta, wal mulki, dan jabatan. Karena ingin menjadi ini, ingin menjadi lurah, dia kusak-kusuk minta surat KTP, minta apa, bergantung pada orang lain. Seakan-akan kalau nggak jadi lurah itu kiamat. Wa ba'dhum 'alal hirfati, sebagian lagi kepada pekerjaan. Wasinati, dan industri atau apalah, kerajinan tangan. Wa ba'dhum, dan sebagian mereka 'ala makhlukin mislihi, bergantung pada fata amaltu, maka kemudian saya merenungi fi qouli ta'ala, firman Allah, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang menjaminnya. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Allah itu apa namanya? Yang punya segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu telah ada jatahnya, ada ukurannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang itu yang ingin mencari duit, bergantung pada orang lain. Tolong dong ini, waduh kayak sampai ngemis-ngemis, tolong saya, pinjemin saya duit kalau enggak saya, tolong urus, pokoknya sampai inilah, nyembah-nyembah lah, supaya dia itu dapat jabatan, supaya dia itu dapat harta, supaya dapat ini, setelahnya itu terlalu bergantung. Ada orang yang tergantung sama jabatannya, sehingga takut sekali kalau jabatannya hilang. Karena kalau jabatannya hilang, dia seakan-akan sudah nggak bisa apa-apa, hidup kiamat hidup dia kan gitu. Maka dia sewot sana, sewot sini, suap sana, suap sini, sikut sana, sikut sini, supaya dia dapat duit, supaya dia dapat jabatan, supaya dia itu dapat pangkat, dan lain-lain lah. Padahal Allah itu sudah jelas, wa may yatawakkal Allahi fa huwa hasbuh. Kalau kita tawakal sama Allah, Allah yang menjamin, Allah yang nanggung. Enggak usah repot-repot, enggak usah bingung. Enggak usah bingung. Padahal urusan kalau kita urus sendiri itu berat, tapi kalau kita serahkan sama Allah, biar Allah yang ngurus, menjadi ringan. Ada apa-apa, ya Allah udah jatahnya saya begini, udah gitu kan. Yang penting kita usaha berbuat baik, itu aja. Kita serahkan sama Allah, nanti Allah akan ngurusin. Faqala Syaqiq, maka kemudian Syaqiq berkata, wah ini ringkasan 30 tahun dia belajar dengan gurunya, dengan Syafiq gurunya itu. Selama 30 tahun belajar, dapat ringkasan belajarnya itu. Maka Syafiq berkata, wafaqakallah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Ini sungguhnya aku qad nadartu Taurata, sungguh aku telah membaca kitab Taurat, wal Injila, dan kitab Injil, wal Zabur, dan kitab Zabur, wal Furqana, dan kitab suci Al-Quran. Fawajadtul kutuba al-arba'ata, maka saya menemukan bahwa semua kitab suci yang 4 itu taduru ala hadhil fawaid at-thamaniyah. Intinya yang membahas tentang 8 hal ini. Taurat, Injil, Zabur, Quran, itu inti ajarannya itu seperti itu. Faman amila, barang siapa yang mengerjakan biha dengannya, karena maka sungguh ia adalah amilan, melakukan suatu bihadil kutub al-arba'ah, telah melaksanakan ajaran yang ada di dalam 4 kitab suci ini. Kalau kita ngamalkan 8 poin tadi itu di atas, tawakal, kemudian kita tahu, kita percaya, yakin rezeki itu sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan setan sebagai musuh kita, bukan musuh-musuh manusia, dan lain-lain seperti yang sudah kita terangkan sebelumnya. Maka sesungguhnya kita sudah mengamalkan kandungan Taurat, kandungan Injil, kandungan Zabur, dan kandungan kitab suci Al-Quran. Ayyuhal walad, wahai bocah, wahai anak, qad alimta min hatainil hikayataini, dari 2 cerita ini kamu udah tahu, anaka sunya kamu la tahtaju ila taktsiril ilmi, enggak butuh banyak ilmu. Wal an, sekarang ubayyinu laka, akan saya terangkan kepadamu, ma yajibu ala salikin, apa yang harus dilakukan seorang salik. Salik itu kan saya sampaikan sebelumnya, salik itu adalah orang yang belajar ilmu ma'rifat, ilmu batin, ilmu manajemen hati.
Ubayyinu laka, saya terangkan kepadamu mayajibu ala salikin, apa yang harus dilakukan oleh seorang salik, atau ala saliki sabilil haq, seorang salik yang sedang berjalan menuju kepada kebenaran. I'lam, ketahuilah anna sungguhnya yang bagi salik, bagi seorang salik, saya gunakan kata salik ya, syekhun itu butuh guru, mursidun butuh mursid, butuh kiai yang bimbing, murabbin butuh murabbi, liyukhrijal akhlaqa, supaya dapat mengeluarkan al-akhlak as-sayyi'ata yang buruk minhu darinya. Kita butuh guru yang bisa membimbing kita, butuh kiai, butuh ustadz, butuh murabbi namanya, yang kiranya mengetahui oh nyolong itu jelek, oh ngutil itu jelek, oh gunjing orang itu jelek, tamak itu jelek, korupsi itu jelek. Itu kita butuh orang-orang guru-guru yang membimbing kita seperti itu, supaya penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita itu hilang. Karena itu penyakit berat. Kalau sudah nempel itu udah susah. Dulu ada orang di sini itu kerjaannya itu nyolong. Kalau dia pengen itu, pupuk, cuma ngomong ke orangnya, saya minta pupuk ya. Oh jangan nih pupuk, mau kita pakai besok. Tahu-tahu malam ini diambil, itu aja deh. Dan dia itu orangnya itu kebal senjata tajam. Sampai suatu kali dia itu nyolong, ketahuan orang sudah saking muaknya sama dia, akhirnya diikat, kasih kalung apa? Kalung bukan rantai, kalung ban, kasih minyak apa namanya itu, minyak bensin, bakar, ngeri, mati hari orang itu. Ya meskipun nggak boleh seperti itu, nggak boleh, orang nyolong itu ya dipotong tangan kalau dalam Islam kan. Kalau Indonesia ya serahkan polisi, tapi orang saking gregetannya karena udah banyak kasus, dan dia itu orangnya itu dudeng, sakti, kebal, akhirnya seperti itu. Akhirnya satu kampung kena denda semua sama pemerintah, dihukum semua satu kampung. Nah, itulah. Maka kita itu jangan. Kita butuh guru memang yang bisa membimbing kita. Al-akhlaqu asyata minhu bitarbiyatihi, dengan bimbingannya, didikannya, wa ja'ala, dan menjadikan makanaha, posisinya, khuluqan hasanan, akhlak yang baik. Jadi akhlak-akhlak yang buruk yang di dalam hati kita dikeluarkan, buang. Ganti dengan akhlak yang baik. Yang mulia. Wa ma'na tarbiyati, dan maksud dari tarbiyah adalah yusbihu fi'lal fallahi, seperti yang dikerjakan oleh seorang petani alladhi yang yaqla'u, mencabut asyauka, duri, wa yukhriju, dan mengeluarkan annabatatil asnabiyati, benalu, min baini zar'i, di antara tanam-tanaman, liyahsuna, supaya baiklah apa nabatuhu, tanamannya. Jadi ibaratnya itu kita nanam jagung lah, atau nanam apalah, nanam alpukat, itu biasanya ada rumput, itu rumput sampingnya itu. Rumput itu ibaratnya itu perbuatan dosa-dosanya lah, perbuatan buruk lah, atau hal-hal yang nggak baik, itu dicabutin. Supaya apa? Supaya alpukatnya itu bagus, supaya kopinya bagus, supaya jagungnya bagus, gitu. Kalau dibiarkan aja itu bisa mati itu. Mohon jagung sama mati, andai pun berbuah itu jelek buahnya itu, kecil-kecil. Nah, makanya kita kalau ke ladang ke sarangan itu kan, diwatun kan, kadang tahu diwatun kan, dicanggul lagi, kemudian rumputnya dibuang, supaya apa? Cabenya bagus, supaya kita bisa panen cabai dan baik, kan gitu. Nah ini biarnya seperti itu, kita buang buah yang haram berarti itu, sifat tamak, sifat kikir, sifat pengen memiliki dunia, permusuhan, kita buang, ganti sifat yang baik. Wayak mula rai'uhu, dan supaya dia itu tumbuh dengan baik, karena kalau nggak seperti itu, kalau nggak disingkirkan, maka nanti akan jadi jelek. Jangan sampailah seperti itu. Baik, cukup ya. Cukup sekian. Insyaallah sofa nastamir dirasatana ya bal khadin. Wa insyaallah qabla an nunhi syahr Ramadan sofa nunhi hadzal kitab. Walau intahina hadzal kitab sofa nastar fi kitab akhar.
bidayatul hidayah. Ya ini suaya qalil lakin insyaallah subhanahu wa ta'ala kitab. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.